Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Ani dari fokusielts.com dan teman saya. Saya nih dari fokusias.com juga. Jadi hari ini kita akan membahas tentang persiapan mental untuk berkuliah di luar negeri atau misalnya teman-teman yang khusus ingin berkuliah di Australia. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan mental untuk nantinya akan berkuliah di luar negeri. Ya, benar. Jadi untuk kalian yang sekarang sedang persiapan untuk apply beasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri, ataupun mungkin yang sudah tinggal menunggu keberangkatan untuk luar negeri, maka di sini kami membahas bahwa untuk persiapan ke luar negeri, supaya kalian tidak cuma fokus mempersiapkan IELTS atau bahasa Inggris kalian, tapi ada satu aspek yang menurut kami juga sangat penting untuk bersiapkan berdasarkan pengalaman kami, itu ada persiapan mental, okay, untuk menghadapi segala permasalahan di sana, karena ya kita setuju ya, S2 itu biasanya setahun atau 2 tahun di negara orang, dan pasti kita akan menghadapi beberapa permasalahan yang mungkin dari awal sudah diantisipasi atau mungkin yang tidak diantisipasi sama sekali. Ya, jadi teman-teman selain mengantisipasi culture shock yang mungkin terjadi, satu hal yang penting yang perlu kita antisipasi juga sebelum keberangkatan adalah tentang persiapan mental. Ya, jadi mungkin hal pertama harus bersiapkan dalam sebelum berangkat, kita sudah mengantisipasi beberapa masalah yang mungkin, yang terjadi, khususnya berkaitan dengan keluarga ya. Salah satu kemungkinan besar yang mungkin terjadi saat kita kuliah adalah keluarga dekat kita ada yang sakit atau meninggal. Nah, itu sudah harus dibicarakan dengan keluarga apa yang akan sebaiknya kita lakukan kalau itu benar-benar terjadi di tengah-tengah studi kita. Ya, ya kan Miss Ani? Ya, jadi itu bagaimana caranya kita mengantisipasi hal itu, Miss Eni? Ya, kalau saya pribadi, sebelum saya berangkat, saya sudah mendiskusikan dengan keluarga saya karena pada saat itu adik saya juga sedang sakit kanker stadium 3, ya, dan dari awal kita sudah membahas kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Dan ternyata itu benar-benar terjadi. Jadi di tahun pertama adik saya meninggal dan di tahun kedua juga ayah saya meninggal. Dan untuk kasus ayah saya tidak bisa pulang karena pada saat itu sedang sibuk-sibuknya tugas kuliah. Oke, jadi untuk ya tentunya itu sesuatu yang sangat besar ya. Oke, cuma ya untungnya sebelum berangkat dengan keluarga saya sudah membahas risiko apa yang harus saya ambil. Oke, kemudian kalau misalnya kemungkinan itu berat jadi maka apa yang harus saya lakukan itu sudah dibahas dengan keluarga. Jadi tidak uh, tetap jadi beban, tapi tidak terlalu mempengaruhi karena saya sadar bahwa saya kuliah di bawah negara oleh negara dan saya sudah punya kewajiban untuk menyelesaikan studi saya sesuai dengan yang saya tanda tangan di kontrak apapun konsekuensinya. Nah, buat teman-teman yang sedang planning ke luar negeri, untuk permasalahan seperti ini tolong disiapkan baik-baik persiapkan mental kalian, diskusikan baik-baik dengan keluarga kalian, ya, dan ya antisipasi kalau benar hal seperti ini benar-benar terjadi, apa yang akan kalian lakukan. Jadi sudah persiapan dari awal. Maaf, Miss Eni mau tanya, kalau misalnya tiba-tiba waktu kita sedang kuliah, salah satu anggota keluarga kita mengalami masalah yang paling buruk, misalnya apa yang harus kita lakukan ketika saat itu kita benar-benar nggak bisa pulang, sulit dihubungi, seperti misalnya gempa bumi atau bencana alam lainnya, dan benar-benar lost contact, apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi itu terjadi waktu ayah saya meninggal ya di semester terakhir. Saya dihubungi oleh sepupu kalau ayah saya meninggal secara mendadak dan pada saat itu juga saya sedang persiapan tugas presentasi yang tidak bisa saya tinggalkan karena untuk pulang itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Oke. Jadi waktu itu saya diskusi dengan keluarga apakah saya harus pulang atau enggak dan setelah diskusi kami setuju bahwa saya tidak perlu pulang. Pertama, saya pulang pun saya tidak akan bisa melihat ayah saya lagi. Oke.
Ya, kedua, ya berat ya, sangat berat. Tapi dari beberapa pilihan saya memilih pilihan yang lebih logis dan intinya waktu itu saya sempat berpikir saya pulang atau tidak pun tidak akan membawa perubahan apapun. Saya tetap tidak melihat bisa melihat saya ayah saya dan kalau saya pulang akan ada yang saya perbagi yaitu kuliah saya. Jadi kami sepakat bahwa saya tidak perlu pulang waktu itu. Jadi mungkin yang bisa saya sarankan adalah ya dalam keadaan seberat apapun, kita harus tetap mengutamakan kita tetap berpikir logis. Tentunya ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil dengan konsekuensi masing-masing. Ya, diskusikan dengan keluarga karena saya yakin keluarga bisa memberikan jalan keluar yang terbaik, jalan keluar yang terbaik dan kalau kita diskusikan dengan keluarga, apapun keputusan kita yang kita ambil tidak akan kita sesali nantinya. Intinya adalah support dari keluarga itu sangat membantu kita mengatasi permasalahan kita di sana. Intinya, do not ever leave your family. Ya. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah masalah persiapan mental pertama yang sarannya sudah diberikan oleh Miss Eni, yaitu antisipasi hal-hal terburuk yang mungkin akan terjadi dengan keluarga kita sewaktu kita berkuliah di luar negeri, ataupun mungkin kejadian alam, bencana alam yang tidak bisa kita hindari ketika kita berkuliah di luar negeri. Masalah yang kedua, mungkin teman-teman kita harus mengurangi kayak pandangan-pandangan yang mungkin membuat orang lain merasa risih atau membuat orang lain kemungkinan tersinggung. Jadi ketika kita berkuliah di luar negeri, kita akan menjumpai begitu banyak orang dengan penampilan yang mungkin berbeda dari penampilan yang kebanyakan kita temui setiap hari. Entah itu dari pakaian, potongan rambut, ataupun make up yang mungkin menurut kita berlebihan nih untuk yang seusia ini. Tapi ternyata di luar negeri hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang lumrah, hal-hal yang wajar. Jadi mungkin kita secara pribadi untuk persiapan mental kita juga, jadi biar kita nggak kepikiran kayak lihat orang pakai baju kayaknya nggak sesuai deh sama saya, terus kita kayak kok dia pakaiannya begitu ya, kayak akhirnya kita jadi kepikiran sendiri kenapa sih dia nggak sama kayak kita, padahal hal seperti itu di luar negeri adalah hal yang wajar, dari cara berpakaian, potongan rambut, dandanan. Ya, intinya adalah saat kita memutuskan keluar negeri, kita harus sudah siap menghadapi berbagai perbedaan, mentoleransi berbagai perbedaan karena di luar negeri kita akan bertemu dengan orang dari berbagai ras, suku, negara, dan agama. Jadi paling nggak kita sudah siap menghadapi perbedaan itu, dan mungkin kebiasaan kita di Indo yang biasanya ya suka nyindir dengan cara pakaian orang, ya dengan cara sikap orang, ya dari sekarang biasakan untuk mentoleransi selama tidak mengganggu kenyamanan publik dan tidak mengganggu privasi kita. Ya, mungkin Miss Ani bisa memberikan contoh yang dialami Miss Ani secara langsung. Oh iya, jadi waktu itu saya mungkin menurut saya pakaian saya adalah pakaian yang normal, karena maksudnya kayak saya sering berpakaian seperti itu waktu di Indonesia. Jadi ketika saya pergi ke luar negeri, ternyata ada teman yang nggak nyaman sama penampilan saya di tempat umum. Jadi kayak baju saya ditarik-tarik buat kayak nutupin bahu biar tertutup atau apa. Jadi saya pribadi itu merasa nggak nyaman, karena menurut saya kayak sehari-hari emang pakaian saya seperti ini. Atau misalnya kayak saya pernah waktu itu, mungkin karena porsi tubuh saya yang kecil dibandingkan yang lain, jadi kayak pemakaian makeup itu menurut orang-orang kayak kok berlebihan ya, padahal kan dia masih kecil. Cuman kayak mungkin kayak struktur tubuhnya emang kecil, tapi sebenarnya tuh udah lebih dewasa dari struktur tubuhnya seperti itu. Jadi membuat orang lain merasa nggak nyaman. Ya, jadi mungkin dari sekarang, saya melihat sesuatu yang berbeda dari kita. Ya, misalnya saya pakai jilbab, Miss Ani nggak pakai jilbab karena Miss Ani non Muslim, nggak mungkin pakai jilbab. Ya, intinya saya sebagai Muslim nggak bisa dong memaksakan nilai-nilai yang saya anut ke Miss Ani yang notabene non Muslim, gitu kan. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang akan keluar negeri,
Ya, kalau melihat sesuatu yang mungkin berbeda dengan pandangan kita, "Oh, kenapa sih dia seperti itu? Kenapa?" Mungkin bisa menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang ini. Kenapa? Ya, paling nggak tolong jangan membuat down orang lain dengan komentar kita. Karena ya mungkin buat kita nggak masalah, tapi mungkin buat orang lain yang menerima komentar kita itu jadi kepikiran buat mereka. Itu jadi beban buat mereka. Dan mungkin bisa merusak mood mereka hari itu. Ya. Jadi ya saya harap teman-teman yang akan kuliah itu sudah membiasakan diri untuk menghargai orang lain. Ya, bikin different is beautiful, ya kan, Miss? Iya, jadi hal-hal pertama, ya hal pertama yang tadi adalah masalah keluarga atau bencana alam yang mungkin tidak bisa kita hindari, yang harus kita antisipasi. Dan yang kedua adalah perkataan-perkataan atau mungkin perbuatan spontan kita yang membuat orang lain tidak nyaman. Yang ketiga, kami akan membahas hal privasi lainnya. Misalnya kayak ada beberapa hal yang mungkin menurut kita biasa aja, tapi pas kita tanyakan ke orang tertentu, ternyata hal itu tuh menyinggung. Dan selain menyinggung, mungkin orang itu punya visi dan misi atau goal yang berbeda saat kita kuliah. Ya, benar. Jadi mungkin ya ada beberapa orang kuliah ke luar negeri itu pengennya dapat tujuannya bisa dapat nilai bagus, IPK bagus. Tapi ada juga beberapa orang yang benar-benar kuliah itu benar-benar untuk mengejar ilmu. Oke, jadi mereka tidak peduli nilainya berapa ya. Termasuk saya nggak peduli nilai saya mau C, D, or SD ya selama saya mendapatkan ilmunya dan selama saya lulus mata kuliah itu. Bagi saya itu yang penting saya dapat ilmunya, saya lulus mau dapat C, D atau SD itu nggak masalah buat saya. Karena saya yakin dosen menilai kemampuan saya secara sangat objektif. Oke, jadi mungkin yang kami sarankan ke teman-teman adalah supaya tidak terlalu berekspektasi tinggi. Kenapa? Ya, supaya saat mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu kita nggak down. Apalagi untuk mendapatkan nilai bagus di kampus luar negeri itu tidak semudah sulit ya, karena dosen itu sangat objektif. Bahkan sebenarnya kita bisa komplain ya, kenapa kita bisa dapat nilai C, dan dosen itu kan menjelaskan secara detail ya apa saja hal-hal yang masih menjadi kekurangan kita sehingga kita nggak bisa dapat nilai di atas itu. Oke. Dan selain itu mungkin ya saran dari kami adalah untuk tidak mengomentari nilai orang lain. Benar kan Miss Ani? Iya, kayaknya hal-hal seperti itu harus kita hindari. Karena kan memang ada yang kayak, mungkin kita punya teman yang nggak secerdas atau nggak seteliti, ataupun nggak serajin kita dalam belajar. Jadi mungkin nilainya kayak lebih rendah dari kita, tapi dia kayak punya visi dan goal yang lain. Jadi mungkin akan ada dari sebagian dari kita yang benar-benar harus mendapatkan nilai tinggi. Tapi mungkin ada yang nggak mengejar nilai, dia mungkin mengejar ilmunya. Jadi mungkin kita sebaiknya mengurangi atau enggak sama sekali mengomentari nilai dari teman kita. Ya, misalnya komentar seperti, "Oh, kamu cuma dapat C." Ya, aku loh dik kayak gitu. Oke. Ya paling nggak gini, kita sesama mahasiswa luar negeri, kalau misalnya kalian bertemu dengan teman-teman sesama luar negeri itu supaya saling support. Oke, karena ya sama-sama jauh dari keluarga, sama-sama di negara orang, ya tidak ada gunanya juga kompetisi dalam mendapatkan nilai karena ya karena nggak mungkin dong, misalnya di kami di Sol itu nggak mungkin kami menulis topik yang sama, jadi nggak mungkin saya nyuri idenya Miss Ani atau misalnya nyuri ide saya, itu nggak mungkin. Jadi kompetisi itu nggak berguna sih. Saran saya lebih baik supaya mengurangi beban kalian dalam belajar adalah work together with your friend. Ya, saling support, diskusi. Seperti saya dengan Miss Ani dengan salah satu teman kami itu setiap kami ada tugas, kami diskusi, kami saling bantu. Saya dapat artikel yang cocok dengan topiknya Miss Ani. Saya dapat ini, kamu mau nggak baca ini? Atau misalnya saya selesai mengerjakan tugas, Ani dan temannya itu kan membaca. Mbak, kayaknya lebih bagus di ini dia. Miss Ani juga seperti itu. Dan itu sangat efektif dalam mengurangi tingkat stres kami. Ya, benar kan, Miss? Iya.
Jadi itu ya tadi teman-teman, dari apa yang dibicarakan Miss Eni bisa kita simpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dan juga di luar negeri itu sangat berbeda. Selain sistem pendidikan, proses penilaian juga berbeda. Jadi kalau ekspektasi kita terlalu tinggi dan ternyata realitanya di bawah atau jauh banget di bawah ekspektasi kita, itu bisa menimbulkan kesetresan sendiri dan bisa mempengaruhi mood belajar kita untuk semester-semester selanjutnya. Jadi mungkin mengenali diri dan kemampuan kita sendiri. Ya, dan lebih sering diskusi dengan teman-teman dekat, percaya deh, dengan diskusi atau dengan saling membantu teman, itu kita justru menambah ilmu kita, menambah pengalaman kita, ketimbang kita keep sendiri. Dan juga, kalaupun misalnya ada permasalahan, jangan dipendam sendiri, ceritakan ke teman kalian, ke keluarga kalian, atau ke kampus, karena biasanya kampus ada ini ya, Miss, kayak ada kayak psikolog gitu. Ya, psikolognya, ya. Mungkin kalau di S1 kayak dosen PA ya, dosen pembimbing akademik. Tapi kalau di luar negeri itu kita punya bimbingan konseling atau psikolog yang bakalan menangani stres-stresnya kita. Ya, intinya adalah sampai di sana enjoy, gunakan kesempatan untuk keluar luar negeri itu belajar sebanyak-banyaknya, bukan cuma belajar di kampus, tapi belajar dari lingkungan sekitar, budaya yang mungkin budaya yang positif yang mungkin bisa kita terapkan saat kembali ke Indonesia, mencari teman sebanyak-banyaknya, ya, and to enjoy our life, ya, karena belum tentu kita nanti bisa ke sana lagi. Iya, dan buat teman-teman yang khususnya pengen kuliah di Australia, itu setiap tahunnya, setahun dalam sekali, itu Australia ada yang namanya Are You Okay Day. Jadi benar-benar hari itu benar-benar sekali dalam setahun adalah untuk mensupport teman-teman yang mempunyai masalah ups and down di dalam perkuliahan. Jadi jangan lupa ya, persiapkan mental kalian sebaik-baiknya. Diskusikan dengan keluarga kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi dan tindakan apa yang bisa kalian ambil. Kemudian biasakan dengan perbedaan supaya nanti di sana kita bisa improve, toleransi kita dan bisa mengeram mulut kita supaya nggak memberikan komen yang bikin down orang lain. Kemudian niatkan ke sana itu untuk mencari ilmu supaya tujuan itu nggak fokus ke nilai dan juga supaya kita tidak terlalu mengomentari nilai teman-teman yang lain. Intinya adalah di sana itu saling support, jangan saling menjatuhkan. Oke teman-teman, jadi ini adalah 4 hal besar yang hari ini kami share ke teman-teman tentang persiapan mental untuk berkuliah di luar negeri. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya Ani dan Miss Eni dari focusielts.com akan ketemu dengan teman-teman lagi di video-video kami selanjutnya. See you.